Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia dan NPM 2013-0008. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum senyawa aromatis dengan judul hidrokarbon aromatik dan non-aromatik. Tujuan daripada praktikum hidrokarbon aromatik dan non-aromatik ini yaitu mengidentifikasi senyawa hidrokarbon yang bersifat senyawa aromatik dan senyawa non-aromatik. Yang kedua, mengetahui sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa aromatik dan senyawa non-aromatik. Yang ketiga, membedakan senyawa aromatik dan non-aromatik. Dan landasan teorinya ada senyawa aromatik, di mana senyawa aromatik ini merupakan senyawa karbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Di antara atom-atom karbonnya, konfigurasinya ada 6 atom karbon. Pada senyawa ini dikenal dengan cincin benzena. Sifat fisik daripada senyawa aromatik ini, di mana yang pertama ada zat cair, tidak berwarna, yang kedua memiliki bau yang khas, yang ketiga mudah menguap, yang keempat benzena digunakan sebagai pelarut, yang kelima tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam senyawa yang kurang polar seperti eter dan tetralorometana. Dan sifat fisik yang keenam, larut dalam berbagai pelarut organik. Yang ketujuh, benzena dapat membentuk campuran azotrop dengan air. Dan sifat fisik yang ke-8 yaitu densitas yaitu 0,88. Selain daripada sifat fisiknya, ada juga sifat kimianya. Yang pertama, bersifat toksik, karsinogenik, atau hati-hati menggunakan benzena sebagai pelarut, hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain, misalnya toluena. Yang kedua, merupakan senyawa nonpolar. Yang ketiga, tidak begitu mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Yang keempat, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Dan yang kelima, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Dan di sini ada juga senyawa non-aromatik. Di mana senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrokarbon dan atom karbon. Dan ada juga N-heksana. Heksana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon alkana C6H14 atau isomer utama N-heksana memiliki rumus CH3 atau CH2 CH24CH3. Dan ada juga sikloheksana. Senyawa sikloheksana merupakan komponen terbesar kedua setelah N-alkana. Senyawa sikloheksana yang paling banyak terdapat pada minyak bumi yaitu sikloheksana dan siklopentana. Sikloheksana adalah sikloalkana dengan rumus molekul C6H12. Dan ada juga toluena. Toluena dikenal juga sebagai metilbenzena ataupun penilmetana. Toluena adalah hidrokarbon aromatis yang digunakan secara luas dalam industri dan juga sebagai pelarut. Seperti pelarut-pelarut lain, toluena juga digunakan sebagai obat inhalan karena sifatnya yang memabukkan. Alat-alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama alatnya bunsen dengan tujuan membakar atau menghangatkan zat. Yang kedua, penjepit tabung yang berfungsi sebagai penjepit tabung ketika sedang dibakar. Yang ketiga, rak tabung yang berfungsi sebagai menyimpan atau meletakkan tabung. Yang keempat, pipet tetes atau mengambil zat yang berupa cairan. Yang kelima, tabung reaksi yang berfungsi sebagai
tempat mereaksikan zat atau mencampurkan zat. Yang keenam, spatula yang berfungsi mengambil zat yang berupa padatan ataupun sampel. Yang ketujuh, timbangan yang berfungsi sebagai alat ukur massa zat. Bahan-bahan yang digunakan di sini ada AlCl13 atau AlC13 anhidrat. Yang kedua, alkohol absolut sebagai pelarut zat. Yang ketiga, CH-13 teknis. Yang keempat, KMNO4. Yang kelima, N-heksana. Yang keenam, sikloheksana. Prosedur praktikum di sini yang pertama aromatis. Langkah yang pertama, masukkan AlC13 sebanyak 100 mg ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, dipanaskan dalam keadaan reaksi horizontal sehingga klorida tersublimasi di bagian tabung reaksi yang dingin. Setelah itu, siapkan 20 mg sampel dalam 10 tetes kloroform ke dalam tabung reaksi lain. Kemudian, masukkan campuran sampel dan kloroform ke dalam tabung AlC13 yang tersublimasi dengan meneteskannya langsung ke sublimat klorida. Setelah itu, diamati perubahan warna yang terjadi. Itu prosedur praktikum aromatik. Kemudian prosedur praktikum non aromatik. Yang pertama, masukkan 3 tetes sampel sebanyak 30 mg padatan ke dalam tabung reaksi yang dilarutkan dalam 1 ml alkohol absolut. Langkah yang kedua, dimasukkan KMNO4 1% ke dalam campuran. Kemudian diamati perubahan warna dan endapan yang terbentuk dalam 1 menit. Setelah itu, hasil positif jika dalam 1 menit warna ion pengamatan hilang dan terdapat endapan berwarna coklat. Kemudian di sini ada hasilnya. Hasil daripada senyawa aromatik AlC13 plus kloroform plus toluena, tidak terjadi apa-apa. Terjadi kesalahan pada saat praktikum. Dan hasil daripada non aromatik alkohol plus heksana plus KMNO4 negatif berwarna ungu pekat, dan alkohol plus sikloheksana plus KMNO4 negatif berwarna ungu. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu hasil kesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum identifikasi hidrokarbon non aromatik dan hidrokarbon aromatik ini adalah 1. N-heksana termasuk ke dalam salah satu senyawa hidrokarbon non aromatik jenuh, yaitu alkana, karena pada saat ditetes bereaksi KMNO4 menghasilkan warna ungu yang menunjukkan tidak adanya reaksi. Yang kedua, sikloheksana juga termasuk ke dalam salah satu senyawa hidrokarbon non aromatik jenuh, yaitu alkana, karena pada saat ditetesi bereaksi KMNO4 menghasilkan warna ungu yang menunjukkan tidak adanya reaksi. Dan kesimpulan yang ketiga, toluena pada uji identifikasi senyawa hidrokarbon aromatik menghasilkan hasil yang positif, karena setelah campuran dari larutan kloroform dan toluena diteteskan ke dinding hasil sublimasi AlC13 menghasilkan warna oranye pekat. Jadi di sini ada juga saran daripada praktikum ini. Pada praktikum kali ini diharapkan pada praktikan sangat memahami bagaimana reaksi dari semua pereaksi yang digunakan dan dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon non aromatik dan hidrokarbon aromatik, serta dapat menggunakan alat-alat praktikum dengan hati-hati, baik dan benar.
agar tidak terjadi kerusakan pada saat praktikum dan kecelakaan pada praktikum akibat bahan-bahan praktikum yang berbahaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.